Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para mahasiswa, terutama mahasiswa seni rupa. Hari ini kita bersyukur ketemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini sebenarnya adalah salah satu dari rangkaian kurikulum di seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Para mahasiswa, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bermateri paradigma ilmu. Selama ini kita memahami paradigma ilmu adalah sebuah mindset atau pola pikir besar yang berlaku di peradaban manusia. Tetapi untuk kesempatan ini saya akan memfokuskan pada paradigma ilmu yang terkait dengan metodologi penelitian, khususnya bidang humaniora. Saya akan bercerita agak panjang tentang paradigma ilmu ini karena sebenarnya inilah yang mendasari atau melatar belakangi kenapa nyampe munculnya berbagai metode penelitian, khususnya yang berbasis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ada hal yang mendasar yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa dua karakteristik metode tersebut memang memiliki spesifikasi yang berbeda, terutama dalam ideologi pencapaian kebenaran. Tapi sebelumnya saya akan masuk jauh ke belakang, di mana pada masa sekitar 400 tahun sebelum Masehi, di era Yunani klasik, pasti mahasiswa sudah tahu ada tokoh besar yang namanya Sokrates. Dialah yang dianggap bapak filsafat, bapak ilmu pengetahuan yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Sokrates, sosok besar, saya bahkan menyebut sebagai nabi ilmu pengetahuan. Kenapa saya menyebut sebagai nabi? Karena ajarannya, pola pencarian kebenarannya dalam arti kebenaran nalar, kebenaran logika itu diberlakukan sampai sekarang. Kalian bisa browsing sendiri di YouTube atau di internet tentang sosok Sokrates. Tapi saya memposisikan itu sebagai bapak ilmu pengetahuan di mana dialah pencetus kata akademika. Dan kalian pasti tahu akademika itu artinya apa? Sebuah komunitas yang itu dialog yang kemudian menyebut metode dialektika di sebuah pojok ruang publik atau pasar di zaman Yunani sana. Sokrates memiliki siswa yang namanya Plato, dan Plato kemudian memiliki siswa lagi yang namanya Aristoteles. Aristoteles kemudian berguru juga pada Sokrates. Hal ini menjadi unik karena dari dua muridnya ini, murid Sokrates yaitu Plato dan Aristoteles, kemudian secara perjalanannya membentuk dua aliran yang berbeda, di mana yang satu lebih mengandalkan ilmu-ilmu atau dialektika kebenaran yang berbasis pada humaniora yang kemudian disebut Platonis, yang kedua kemudian yang Aristotelian yang lebih mengarah ke ilmu-ilmu pasti atau eksakta yang kemudian kita kenal dengan nama aliran atau mazhab Aristotelian. Ada konflik kecil, konflik mungkin besar di masa Sokrates di mana kerajaan Romawi Yunani hal itu dianggap sebagai ancaman sampai kemudian harus dihukum meminum secawan racun atau menghentikan dialektikanya itu dan Sokrates memilih meminum racun. Begitulah cerita singkatnya begitu. Berhenti dari situ. Kemudian kita tahu bahwa masa Yunani klasik sebelum Masehi itu fenomenanya adalah politeisme, ya. Kemudian dia cara berpikirnya didasari oleh keyakinan mitologi, berarti dasar kebenarannya adalah mitos. Memang banyak filsuf di masa itu berkembang, tapi kemudian intinya itu politeisme. Kemudian awal Masehi kita kenal lahirnya Mesias, lahirnya Yesus, lahirnya Isa Al-Masih. Dan dari situlah sebenarnya membuat batasan atau mendefrak pemahaman yang secara peradaban dianggap itu tidak memiliki potensi untuk ke depan, politeisme itu, kedewaan itu. Kemudian ajaran Isa, ajaran Yesus yaitu tauhid satu Tuhan kemudian berkembang.
Tapi perjalanan ajaran satu Tuhan itu cukup terbentur sehingga butuh 300 tahun umat Kristiani pengikut Yesus itu harus berkonflik dengan Romawi, kan begitu kan? Nah, kemudian selama 300 tahun itu penuh peperangan, perjuangan dan semacamnya, akhirnya nyampe kemudian umatnya berkembang makin besar, dan akhirnya kerajaan Romawi angkat tangan dan menerima ajaran Kristus sebagai juga agama atau keyakinan kerajaan. Nah, dari sinilah mulai kemudian timbul perkembangan yang mengarah ke otoritarian, maksudnya adalah ada satu kekuasaan tunggal yang kemudian mulai dari abad 5 nyampe ke 15. Ya, abad 5 nyampe ke 15 itu Eropa dalam kondisi disebut oleh abad ke-8 atau abad pertengahan, kan gitu kan. Mungkin ini perlu saya sampaikan kenapa disebut abad pertengahan, karena bukan berarti itu tengah-tengah peradaban manusia abad 15 itu lalu nanti abad 30 kiamat, Allahu alam ya. Tapi bukan persoalan itu. Abad pertengahan disebut abad pertengahan karena posisi kekuasaan gereja, maaf itu pada saat itu seakan-akan di tengah jalan. Kalau saya analogkan, Anda berdiri, ada pintu, itu kemudian Anda berdiri di tengah pintu, maka orang lain tidak bisa keluar, juga tidak masuk. Maka kemudian disebut abad pertengahan, mandek. Persoalan ilmu pengetahuan, persoalan kemanusiaan, mandek, semuanya dalam kendali gereja. Sehingga kemudian banyak penemu-penemu yang lahir di masa-masa itu seperti Galileo akhirnya dihukum karena bertentangan dengan dogma atau ajaran gereja. Kan gitu kan? Nah, kemudian memasuki abad 16 kita kenal dengan abad Renaissance yang artinya adalah kelahiran kembali, bahasa Inggrisnya Enlightenment atau pencerahan kembali. Ada bahasa Jermannya juga Aufklärung, kan gitu. Kalau kita cukup mengenal adalah masa kelahiran kembali. Kelahiran apa? Kelahiran humanisme yang sebenarnya, di mana memposisikan manusia sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, untuk berkembang, untuk berpikir, untuk maju, untuk membangun peradaban, membangun kebudayaan dan seterusnya. Memasuki abad 16 inilah manusia seakan-akan euforia. Euforia apa? Euforia memanjakan kebebasan pikirannya, memanjakan jiwa-jiwa petualangannya. Sehingga di situ banyak pelayaran keluar Eropa, nyampe kemudian ke Asia Timur, ke Afrika, sampai kemudian ada penemuan benua Amerika dan semacam itu sebagai bentuk euforia dari kemandekan selama hampir 12 abad pada masa abad pertengahan atau abad ke-8. Maka jangan heran kalau kita orang Indonesia menganggap Barat atau Eropa, Amerika itu tampak sangat mengedepankan rasionalitas. Kenapa begitu? Itu bukan kebetulan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ke belakang, ada masa lalu yang menjadikan trauma. Trauma apa? Trauma keagamaan. Di mana 12 abad, itu lalu berapa generasi? Dari sekian generasi itulah kalau dalam teori Richard Dawkins ada yang namanya memetik, itu sebuah genetik budaya di mana genetik budaya itu memiliki kecenderungan untuk menularkan karakter-karakter genetiknya ke generasi berikut. Ketakutan pada agama sebagai momok menghentikan kemanusiaan dan semacam itu yang terjadi masa ke-8. Itulah yang ingin dilepaskan oleh bangsa Barat. Sehingga urusan agama sebenarnya bangsa Barat itu di masa setelah abad 15 itu ya, 16 sampai ke sini itu mengedepankan rasionalisme karena memiliki trauma agama pernah menjadi penghalang peradaban manusia. Ya, ketemu toh kenapa orang Barat lebih rasional dibanding kita. Nah, kemudian tapi efek perjalanan ini, efek penjelajahan ini menimbulkan kolonialisme, penyakit baru dari peradaban.
Apalagi didukung dengan produk-produk massa yang kemudian itu produk mesin yang itu menjadi penciri dari modernitas. Produk massa, produk mesin, kemudian penanda zaman baru, kelahiran baru, humanisme mencapai wilayah pengembaraan yang luar biasa. Lalu kita kenal namanya Rene Descartes gitu kan, Rene Descartes gitu kan, yang kemudian memiliki statement yang sangat kalian pasti tahu, yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Saya ada, saya berpikir. Nah, ini juga indikasi bahwa pada masa itu memasuki era modern itu ciri utama adalah manusia yang berpikir. Yang sebelumnya di abad pertengahan adalah cirinya adalah manusia di bawah kehendak Tuhan, di bawah dogma gereja. Ini mulai manusia memasuki wilayah berpikir. Mulai timbul pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi yang banyak sekali di masa-masa itu. Penemuan mesin uap, penemuan listrik, penemuan radio dan semacamnya banyak itu. Kan? Dan itu terus berkembang, terus rasionalitas ini nyampe kemudian kita memasuki abad 20, 1900. Nah, di masa itulah kemudian muncul lagi yang semula peradaban dunia ini pernah terlukai atau pernah mengalami masa buruk, yaitu di abad pertengahan karena mengandalkan keyakinan. Ternyata masuki abad 16 sampai abad 20, 400 tahun, itu kembali. Di mana rasionalitas ilmu pengetahuan memanjakan orang untuk saling menguasai kolonialisme, menciptakan mesin perang, dan kemudian kembali berujung pada kehancuran peradaban. Ditandai dengan apa? Perang dunia 1 dan 2. Ya, itulah puncak rasionalitas yang sebenarnya kalau itu dibiarkan menjadi sebuah ideologi one man show, tunggal kan gitu, membahayakan peradaban 2. Kita belajar dari masa kegelapan yang mengidolakan satu keyakinan, berakhir juga dehumanisme. Di era modern, mulai abad 16 itu, nyampe ke abad 20, itu juga terjadi, berakhir dengan masa dehumanisme, yaitu perang dunia 2 terutama. Belajar dari situlah kita kemudian memetakan pada saat kekuasaan modern, sebenarnya dasar atau paradigma yang berkembang adalah positivistik, di mana mengandalkan 2 hal dalam mencapai kebenaran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Apa yang bisa diterima oleh akal, apa yang pernah dilalui atau mampu tersimpan oleh nalar atau akali. 2 basic dari paradigma positivistik adalah empirik dan logik. Nah, tapi kita tahu tadi manusia ketika mengandalkan hanya empirik dan logik, nanti juga lebih akan tersesat pada perang dunia. Secara empirik orang barat lebih tinggi, lebih besar, nyampe mengukur volume otaknya lebih besar dan semacamnya kan, sehingga itu menganggap bahwa dirinya berhak menguasai bangsa lain dan merasa lebih beradab, lebih maju dalam peradaban, sehingga menganggap bangsa lain atau wilayah belahan dunia lain itu perlu diberadabkan dengan cara modern itu. Mengeneralisir muka bumi ini dengan satu ideologi mereka, yaitu positivistik. Tapi dengan berbagai konflik, berbagai kelemahan di positivistik itu, di tahun awal sebelum masuk abad 19 juga sebenarnya sudah mulai muncul paradigma positivistik, terutama diperkuat lagi dengan adanya perang dunia. Terlalu panjangnya kekuasaan positivistik yang kemudian tidak menunjukkan hal baik secara global, itulah yang kemudian munculnya post-positivistik, yang itu lebih didukung oleh kalangan Platonis. Ilmu-ilmu humaniora berkembang. 2 paradigma
yaitu positivistik yang berbasis pada empirisme dan logik. Muncullah kemudian post-positivistik yang kemudian berbasis pada bukan hanya sekedar empirisme dan logik, tapi juga etik. Bahkan masuk ke wilayah metafisik. Metafisik jangan dipahami sebagai sesuatu yang itu supranatural, enggak. Tapi metafisik adalah sesuatu yang kesadaran yang bahwa ada faktor yang mengadakan. Kemudian gerak itu ada sesuatu yang menggerakkan. Kemudian ada warna itu ada hal lain yang membuat warna itu muncul dan sebagainya. Kesadaran itulah yang disebut kesadaran metafisik. 4 hal dari post-positivistik ini, logik, empirik, etik, dan metafisik, inilah yang kemudian mendasari metode terbentuknya metode namanya metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang tadi positivistik yang mengandalkan pada rasionalitas atau logika, logik dan empirik, itu metodenya adalah kuantitatif. Jadi sebenarnya kuantitatif lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Aristotelian, sedangkan kualitatif lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Platonis. Dua hal ini terus berjalan. Meskipun di era-era sekarang itu dua hal itu, dua metode penelitian itu masih berjalan, tapi sebenarnya di akhir-akhir sekarang itu sekat atau batasan atau pembeda dua metode itu mulai cair. Ingat, kita memasuki era ketika kita akan meninggalkan abad 20, ada satu sosok sosiolog dari Perancis namanya Jean Baudrillard, itu datang ke Amerika dan melihat tepatnya 1980 ya, datang ke Amerika melihat fenomena aneh di mana masyarakat itu hidup dalam tatanan, dalam norma, dalam standar nilai dipandu oleh media massa atau televisi. Yang kemudian Jean Baudrillard membuat buku tentang simulation kan gitu. Itu indikasi mulai mencairnya antara kuantitatif dengan kualitatif. Persoalan kemanusiaan tidak bisa dipecah dua hal, hanya masalah kuantitas dan kualitas, tapi itu dimixkan. Dan nyampe sekarang terjadi memasuki abad 21, muncul buku yang sangat menggegerkan dunia, yaitu The Post-Truth Era oleh Ralph Keyes kan gitu kan. Buku itu yang mengurak-arik, menguliti manusia, meskipun indikasinya sudah muncul disampaikan oleh Jean Baudrillard tadi, tentang matinya makna, tentang dunia simulation, tentang metastasis dan semacamnya. Kita belajar dari peradaban ini bahwa kekuasaan yang semakin besar itu akan dan lama itu akan mendatangkan kemelencengan. Apapun lah, entah itu agama, entah itu rasionalitas, logika, itu kalau itu berkuasa dan tunggal, itu ujungnya hancur. Jadi dari sini kita bisa belajar orang Eropa kenapa sangat rasionalis gitu. Bahkan saya titipkan ada satu hal yang selama ini dihembuskan oleh media massa. Saya menyebut ini sebuah konspirasi karena kita menganggap bahwa Barat tidak suka Islam dan semacamnya. Iya kan? Yang terjadi itu kan kita lihat sisinya. Kenapa terjadi begitu? Apakah karena perbedaan agama, perbedaan rasul, perbedaan cara memahami ketuhanan lalu kemudian kebencian? Tidak. Sebenarnya ada hal yang lebih spesifik di mana pada masa kekuasaan gereja itu sekitar abad 7, abad 8, kekhalifahan dari Timur Tengah, kalau nggak salah itu Khalifah Umayyah dari Khulafaur Rasyidin pernah menggempur Eropa dan bisa menjebol, menguasai Spanyol, Cordova, Konstantinopel, gitu kan? Ya. Dan itu pada saat itu kekuatan Romawi itu sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi kunci. Di mana Romawi, pasukan Romawi yang dianggap super seperti gelombang tsunami itu pada akhirnya pada titik tertentu tunduk dengan pasukan dari timur. Itu berlangsung kekuasaan Umayyah di Eropa itu sekitar 300 tahun. Dan itulah yang diceritakan ke anak cucunya tentang kekejaman Islam. Jadi persoalannya bukan perbedaan akidah.
Persoalannya adalah raksasa kok kalah. Dan itu menimbulkan kebencian. Bukan perbedaan agama, tapi hanya sentimen budaya. Yang kemudian diturunkan, ditularkan sampai sekarang. Dan itu menjadi konspirasi bisnis yang luar biasa. Entah berapa peralatan anti teroris, kemudian film tentang itu, konflik antar itu yang laris di pasaran, kan gitu kan? Nah, oh ini ada teror, ini alat anti teror, ini ada alat anti ini, deteksi ini dan semua. Dan kita beli. Nah, kalau perlu teroris itu diciptakan untuk membuat keramaian dunia agar majalah laku, stasiun TV laku, kemudian apa-apa laku. Nah, saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya punya satu contoh kasus serupa dengan itu. Kenapa saya sebut itu hanya persoalan kebencian budaya antar wilayah budaya. Satu contoh. Agak dikit melenceng ini tidak apa-apa ya. Tapi ini cara kita memandang sesuatu agar bisa tahu peta kualitatif dan kuantitatif. Pada kekaisaran Majapahit ya, tertulis di buku Negara Kartagama bahwa ada satu kerajaan di barat namanya Galuh Pakuan Pajajaran gitu, dan itu dihormati oleh Majapahit sebagai sebuah kerajaan yang tidak harus tunduk pada Majapahit, tidak harus membayar upeti ke Majapahit, tidak dalam perlindungan Majapahit. Di negara Kartagama begitu ceritanya. Karena apa? Karena kerajaan Pakuan Pajajaran itu lebih tua dari Majapahit. Nah, berlanjut sampai kemudian di lingkungan Keraton Majapahit kok nggak diserang gitu. Dua perbedaan konsep itu lalu akhirnya disolusi dengan solusi adalah membuat pernikahan politik. Ada satu anak bangsawan di sana yang direncana dinikahkan dengan petinggi Majapahit. Tapi di tengah jalan kemudian rombongan pengantin itu dihabisi oleh kelompok-kelompok yang kemudian oposan di wilayah di kekuasaan Majapahit. Terjadilah kemudian terkenal dengan perang Bubat. Dari situ apa? Efeknya panjang sampai sekarang. Miskomunikasi, perang yang tidak disangka-sangka akibat ada pengkhianatan itu menyebabkan, bukan ini rasis ya, masyarakat Sunda Jawa Barat itu secara genetik tidak suka pada Jawa Timur. Mau bukti? Cari di Bandung. Cari di wilayah Sunda. Apa ada? Jalan protokol itu jalan Gajah Mada, jalan Hayam Wuruk, jalan Brawijaya, jalan apa? Tidak ada. Jalan Majapahit? Tidak ada. Dan sampai sekarang, generasi sekarang itu nggak ngerti. Tapi intinya naluri nggak suka itu muncul dan terus diwariskan. Sama kasusnya dengan Barat yang kalah peperangan ini, bukan karena siapa yang datang menyerang, tapi kekalahan ini yang menjadi trauma dan diturunkan sehingga membangun kebencian dan bencinya itu nggak ngerti sebabnya. Sebagaimana orang-orang Sunda sekarang itu juga nggak ngerti sebabnya. Kenapa di Sunda, di Bandung, di Ciamis itu nggak ada jalan Majapahit, jalan Gajah Mada? Apa urusannya? Mereka nggak tahu. Ini cara memahami sebuah peta peradaban bahwa masing-masing karakteristik kekuatan power dari sebuah paradigma itu kalau terlalu panjang sendirian itu akan terjadi kemelencengan dan itu meruntuhkan peradaban. Kemarin di masa abad pertengahan satu agama. Di abad sebelum Perang Dunia II, Perang II itu mengandalkan rasionalitas. Di saat ini, semoga dimulai 21 ke depannya, kita menggabungkan semua pengalaman, kelemahan dan keburukan peradaban menjadi peradabannya lebih arif dan dewasa. Gitu, ini mata kuliah metodologi penelitian yang luas tentang sekilas tentang paradigma ilmu. Terima kasih.